Hai adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak Mulyadi hari ini. Wow, sudah berapa hari ya sudah ketemu ya, sudah berapa minggu yang lalu Kak Mulyadi cerita, dan sekarang Kak Mulyadi akan bawa adik-adik untuk boleh memuji Tuhan di sekolah minggu kali ini. Nah adik-adik, seminggu kemarin ini kita sudah menjalaninya dengan baik ya tentunya adik-adik ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai hari Minggu ini. Tapi adik-adik, sebelumnya Kak Mulyadi mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik siapa yang sudah mandi? Angkat tangan. Mana? Saya lihat kok dari sini. Wow, iya benar sekali. Sudah mandi. Wih, tapi kok kelihatan dari sini adik-adik ada yang belum mandi tuh. Loh, matanya diusek-usek pakai ini, pakai punggung tangannya. Ya kasihan deh mamanya yang bangunin dari tadi ya. Adik-adik janji loh ya minggu depan lebih rajin lagi. Nah sekarang ayo kita mulai pujian kita sebentar lagi ya. Tapi sebelumnya Kak Mulyadi mau tanya lagi nih. Siapa yang minggu-minggu kemarin ini adik-adik belajar online? Angkat tangan. Kak Mulyadi hampir lupa angkat tangan gitu ya. Nah pasti semua adik-adik ini ya belajarnya online semua. Nah oleh karena Tuhan sudah memelihara kita mulai Senin sampai hari Minggu, mulai pagi sampai malam hari. Hari ini sampai nanti malam Tuhan juga pelihara. Ayo kita bersyukur, kita pujikan pujian kali ini di kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Kita pujikan dari terbit matahari. Musik. Tepuk tangan boleh adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Stop dulu adik-adik. Adik-adik, ini kalau pujian seperti ini kita enaknya berdiri. Ayo kita berdiri bareng-bareng yuk. Kalau di situ ada kakaknya, adik-adiknya, yuk digandeng tangannya. Kalau ada papa mama, gandeng juga. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Musik. Tepuk tangan dong, sambil tepuk tangan ya. Tuaga dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Yuk bareng-bareng puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam
Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami kasih kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan kasih kesempatan untuk kami semua ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami. Berikan sukacita kepada kami untuk boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik, pujian yang terhebat untuk Tuhan pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua katakan amin. Adik-adik, kita tahu ya adik-adik, bulan-bulan ini mungkin kita hampir 1 tahun nih ya, pandemi ini akan kita lewati. Wow, ada yang sedih adik-adik, ada yang susah, kadang papa mamanya juga susah adik-adik, cari makan, bekerja, susah, lebih susah dari biasanya. Ada juga loh melalui pandemi ini banyak orang pikirannya jadi maju. Jadi semuanya jadi berpikir, kenapa ya kita nggak kerja lewat online saja? Wah, hebat adik-adik, bener ya adik-adik. Adik-adik, ada yang sukacita, ada yang sedih, tapi tahu nggak adik-adik, Tuhan punya rencana yang hebat. Adik-adik, melalui pandemi ini kita bisa juga disebut ini pencobaan adik-adik. Benar, ini sebuah pencobaan. Adik-adik, tapi ingat, satu hal firman Tuhan berkata, kalau kita ada pencobaan, kita harus berjalannya dengan siapa adik-adik? Ada yang tahu? Berjalan supaya kuat, supaya kita jadi tangguh menghadapi cobaan ini. Siapa yang tahu angkat tangan? Benar, iya, kamu. Tuhan Yesus. Benar adik-adik. Kita harus berjalan dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau berjalan dengan Tuhan Yesus, tahu nggak Tuhan Yesus berkata apa? Kita ini disebut pahlawan-pahlawan kecil. Pahlawan kecil yang sudah disiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ayo adik-adik, kita pujikan pujian kita kali ini. Kita lanjutkan kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Kita memuji pahlawan kecil sambil nih pegang dada kita sebelah kiri kita. Aku pahlawan kecil. Ayo musik. Pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. 10. Adik-adik, tahu nggak kalau pahlawan itu hampir sama dengan prajurit adik-adik ya. Kalau namanya prajurit itu masa aku pahlawan kecil. Kok mana nih semangatnya? Semangat dong. Kayak kita ini dilatih baris berbaris waktu upacara, waktu kita onsite, waktu kita sekolah seperti biasa gimana? Siap, gerak. Begitu ya. Ayo ya. Kak Mulyadi dari sini. Kak Mulyadi dikasih apa-apa. Pasukan, siap, gerak. Begitu ya. Pinter kayak gitu ya. Ayo kita memujikan pujian ini sekali lagi. Tapi dengan semangat. Aku pahlawan. Suaranya gede no yo. Digedekan. Digedekan. Aku pahlawan kecil. Gitu ya. Ayo musik. Yuk, tegap ya, badannya tegap nih. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil,
rasanya kita sudah siap nih ya, siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ini rasanya kita sudah siap ya, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita pujikan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita, mulut, semuanya untuk firman Tuhan mendengarkan khususnya. Ayo kita pujikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Musik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Semangat nih firman Tuhannya. Adik-adik, maksud Kak Mulyadi, ayo semangat nih. Semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo lebih semangat lagi ya. Ayo, sekali lagi kita pujikan pujian ini. Siap ya untuk hamba Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, 1, 2, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba Tuhannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi juga untuk papa dan mama yang sudah setia mendampingi adik-adik beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siap untuk duduk dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai Gaby, bangun yuk, sudah pagi nih. Habis bangun, Gaby berdoa dulu ya. Udah tidur aja Gaby, hari Minggu, waktunya libur, tidur terus aja. Nanti kalau sudah bangun tidur, kamu nonton TV, nggak usah berdoa. Aku kan anak Tuhan, jadi aku harus bersyukur. Yesus, terima kasih sudah membangunkan Gaby. Haleluya, amin. Ya, Gaby luar biasa. Oh iya, hari ini hari Minggu. Setelah berdoa, siap-siap ikut ibadah sekolah minggu ya. Duh, jangan dengerin. Enakan main sama teman-teman, nonton TV, jalan-jalan. Ini kan hari Minggu, waktunya libur bersenang-senang. Aku kan anak Tuhan, aku gak mau kalah sama iblis. Aku harus menang. Teman-teman, aku mau siap-siap dulu ya ke sekolah minggu. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan atau melihat tayangan video, tayangan singkat, tetapi di situ menceritakan bahwa si anak perempuan tadi yang namanya Gaby tadi sudah menang melawan cobaan iblis. Nah, sekarang kita mau belajar di Alkitab, di firman Tuhan, di dalam Kejadian juga ada satu cerita. Nah, sebelumnya Kak Risa mau tanya dulu sama adik-adik.
Allah menciptakan manusia itu pada hari keberapa ya? Iya, betul. Adik-adik semua hebat. Allah menciptakan manusia pada hari ke-6. Iya, Allah menciptakan manusia pertama disebut atau dinamai Adam. Adam itu laki-laki. Kemudian ketika itu Allah melihat Adam itu sendiri. Ya, kalau sendiri tuh nggak enak adik-adik ya. Makanya Allah kemudian memberikan seorang teman kepada Adam. Namanya Hawa. Hawa itu perempuan. Nah, adik-adik, pada saat itu Allah ngomong nih sama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, kalian akan kuberi taman yang luas. Di situ sudah lengkap. Kalian boleh tinggal di situ. Kalian boleh makan apa aja di situ. Tetapi satu pesanku, ya, tamannya itu namanya Taman Eden. Satu pesan Allah kepada mereka, jangan makan pohon yang itu. Nah, apa itu pohonnya? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kau makan buahnya. Kenapa Allah kami kok tidak boleh memakannya? Ya, itu pesan dari saya. Kalau kalian melanggarnya, kalau kalian tidak taat kepada pesanku, pesan Allah, ya, kalian akan mati. Nah, pada waktu itu, ketika si Hawa ini ya, Hawa ini perempuan ya tadi ya. Nah, Hawa ini sedang melihat, buah itu kok enak sekali ya. Kelihatannya buah itu manis, panas-panas begini. Enak nih makan yang seger-seger, apalagi makan buah ya. Nah, kemudian ada ular. Wah, siapa yang pernah pegang ular? Takut Kak Risa pegang ular? Iya, tetapi pada saat itu ada seekor ular. Nah, ular itu adalah iblis. Iblis yang menjadi ular. Ular itu ngomong sama si Hawa. Hei, udara di sini panas. Kamu pasti haus. Kamu pasti kepingin makan yang seger-seger. Sudahlah makan. Itu buahnya itu enak loh. Ya, seperti itu. Tapi Allah berpesan kepada kami untuk tidak boleh makan buah itu. Tapi aku loh lapar, aku haus, kepingin buah itu. Katanya iblis gini, sudahlah, itu kan hanya pesan. Sudah, daripada kamu nanti kehausan, kamu nanti lapar, makan aja tuh buahnya. Ya deh, aku makan. Diam ya, aku mau mengambil buah itu. Nah, adik-adik, ketika Hawa memakan buah itu gimana? Iblis seneng nggak? Senang sekali. Hahaha. Dia sudah memakan buah itu. Hei Hawa, kamu kasih ke Adam ya, biar Adam juga nggak lapar. Kemudian si Hawa ini datang ke Adam. Adam, aku punya buah ini enak, coba sih kamu makan buah ini, enak loh. Kemudian si Adam memakannya. Nah, pada waktu itu Allah marah kepada Adam dan Hawa. Ya, Allah marah. Kemudian mereka takut. Aduh, mati. Allahku marah. Kami sudah berbuat dosa. Kami sudah tidak taat kepada Allah. Seperti itu ya, adik-adik. Nah, ketika itu Adam dan Hawa diusir sama Allah. Sudah, kalian tidak taat kepadaku. Kalian tidak boleh menempati, tidak boleh tinggal di Taman Eden ini.
Pergi kalian. Nah, Adam dan Hawa diusir. Pada saat itu, Adam dan Hawa sudah berbuat dosa. Kalian mau menang jadi bolonya, jadi temannya iblis, mau? Nggak mau adik-adik ya. Nah, cerita firman Tuhan tadi mengajarkan kita sebagai anak Tuhan ya, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sayang kepada Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya nih, seperti tadi ya, bangun pagi, kalian melihat, wah, udaranya ini masih hujan nih, musim-musim hujan ya. Aku mau tidur aja sudah. Ini hari Minggu, hari yang libur, aku mau tidur aja. Aku enggak mau sekolah minggu. Boleh? Wah, boleh. Itu berarti kalian tidak menang. Ya, tidak menang atas cobaan iblis. Kalau kalian menang, kalian akan bangun, kalian akan siap-siap untuk datang kepada Tuhan. Nah, ada lagi contohnya nih, kalau anak-anak sekolah. Nih, ini belum sekolah ya, tapi kalau anak-anak sudah sekolah, pada waktu ulangan, nah kalau ulangan itu boleh mencontek, gak boleh ya. Tapi ada teman kita, nomor 1 jawabannya berapa ya? Aku gak mau, dosa. Kalau mencontek itu dosa. Aku mau kerjakan sendiri. Nah, itu namanya menang atas cobaan iblis. Nah, seperti itu adik-adik ya. Kita diciptakan, Allah itu diciptakan, Tuhan itu mempunyai kehendak yang bebas. Tuhan teramat baik memberikan kehendak bebas buat kita. Apa sih kehendak bebas itu? Apa aja boleh kita lakukan, tetapi kita tidak boleh berbuat jahat. Ya, contoh-contohnya tadi sudah. Berbuat jahat itu apa? Mencontek, tidak taat kepada papa dan mama, itu juga. Ya, berarti kita kalah. Kemudian berebut bermainan sama kakak, sama adik, atau sama teman, itu juga kita tidak menang. Kita harus berbuat baik, kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan, berbuat baik, mengasihi teman, taat kepada orang tua. Nah, itu namanya berbuat baik. Itu namanya kita menang atas cobaan iblis. Ya, siapa di sini mau menang? Pasti kita di sini mau menang ya. Kalau kita main game, nah, siapa yang mau kalah? Gak ada kan? Pasti di sini semua mau menang. Nah, begitu pula dengan godaan iblis, cobaan yang iblis berikan kepada kita, yang untuk kita ini berbuat jahat. Kita harus melawannya, melawan dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus menang. Nah, kita harus apa, adik-adik? Menang. Coba sih kita semua mau mengatakan, aku harus menang, aku harus menang. Iya. Nah, demikian cerita firman Tuhan dari Kak Arisa pada saat ini. Semoga anak-anak boleh melakukan dalam kehidupan anak-anak sekalian ya. Adik-adik boleh melakukannya dengan berbuat baik, tetap menang di dalam kasih Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah kami dengar. Terima kasih. Kami sebagai anak Tuhan, kami ingin terus menang melawan godaan iblis. Untuk kami terus berbuat baik dan taat kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, bersyukur kepada Tuhan karena pada tanggal 5 Maret ada satu teman kita yang berulang tahun. Siapa ya? Nah, Sevanya.
Selamat ulang tahun Stefania, 5 Maret. Kiranya Tuhan memberkatimu. Ayo kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami sudah mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Terima kasih untuk pujian, terima kasih untuk firman Tuhan dan doa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur untuk teman kami, Stefania, yang boleh berulang tahun. Kiranya Stefania semakin hari semakin sehat, semakin pandai, dan semakin cinta kepada Tuhan. Semakin dicintai oleh sesama, semakin dicintai oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang berjuang memulihkan kondisinya, yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Harapan dan kerinduan kami, kejadian ini, pandemi ini boleh segera berakhir, sehingga kami semua bisa melakukan kegiatan dengan normal. Kami boleh bertemu dengan teman-teman. Tetapi selama masih proses ini, berikan kami kekuatan untuk senantiasa bersuka cita, walaupun banyak kegiatan yang harus kami kerjakan di rumah. Kami berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan juga sukacita di dalam beraktivitas. Kami berdoa untuk gereja kami, para hamba Tuhan, majelis, seluruh pengurus, supaya Engkau berikan kepada mereka semua hikmat dan kesungguhan di dalam mengembangkan gereja kami. Terutama kami semua jemaat juga, mulai dari kecil sampai dewasa, agar kami tetap setia kepada Tuhan, tetap mencintai gereja kami. Kami berdoa untuk diri kami masing-masing di dalam pelajaran kami di sekolah. Kiranya Engkau juga tolong kami di dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada kami. Terima kasih Tuhan, demikian doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk kalian sudah mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Kini saatnya kita selesai mengikuti ibadah. Pesan kami supaya kalian tetap bersemangat dan jangan lupa, jangan kendor di dalam menjalankan protokol kesehatan. Apa itu? Yaitu pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan. Sampai bertemu kembali dalam ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.